Hai guys, balik lagi di channel Sudut Opini, channel yang ngebahas isu dan fakta dengan opini yang kritis, logis, dan objektif. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Pak Nazarudin yang udah mau bebas dari penjara tahun ini, padahal masa hukumannya masih 5 tahun lagi. Tapi ya seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, silakan kalian subscribe dulu untuk kasih dukungan terus ke channel Sudut Opini, dan pastikan kalian nonton videonya sampai selesai biar nggak salah paham. Nazarudin adalah seorang narapidana yang pernah terlibat 2 kasus tipikor. Yang pertama pada tahun 2011, KPK menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet. Nazarudin sempat buron sebelum ditetapkan jadi tersangka dan akhirnya dia ditangkap di Kolombia tahun 2012 kemudian dipenjara. Kasusnya yang lain adalah pada tahun 2016. Dia didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui perusahaan miliknya dan divonis hukuman penjara 6 tahun. Dan akumulasi dari hukumannya adalah sebanyak 13 tahun. Karena di penjara 2012, maka dia harusnya keluar di tahun 2025. Tapi sayangnya Pak Nazarudin ini bakal keluar di tahun 2020 ini. Kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti, Muhammad Nazarudin bakal bebas resmi tanggal 13 Agustus 2020. Dan saat ini Nazarudin sedang mendapat program cuti menjelang bebas atau CMB selama 2 bulan sejak tanggal 14 Juni 2020. Rika Aprianti juga mengatakan bahwa Nazarudin bebas karena telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau sebagai justice kolaborator oleh KPK. Tapi PLT juru bicara KPK, Pak Ali Fikri, mengatakan bahwa KPK tidak pernah menyematkan status justice kolaborator kepada Nazarudin. Sampai di sini pasti kalian sudah mulai bingung. Katanya Nazarudin mau dibebasin karena dapat remisi setelah jadi justice kolaborator dari KPK. Tapi KPK-nya sendiri bilang dia nggak pernah atau KPK-nya nggak pernah ngasih status justice kolaborator ke Nazarudin. Menurut gue ini adalah sebuah ketidakjelasan. Kata Pak Kurnia Ramadana, seorang peneliti dari ICW, pemberian remisi terhadap Nazarudin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Emang sih, dalam pasal 34 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 menyebutkan syarat terpidana korupsi mendapatkan remisi adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana. Sedangkan kata KPK sendiri tidak pernah memberikan status justice kolaborator ke Nazarudin. Bahkan nih, kata seorang peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pak Zainur Rohman, Nazarudin adalah seorang pelaku utama dan tidak bisa menyandang status sebagai justice kolaborator. Kata Pak Zainur Rohman, status justice kolaborator hanya bisa disandang oleh pelaku korupsi yang bukan pelaku utama. Artinya ada seorang pelaku korupsi yang udah ketangkap, kemudian dia bekerja sama dengan KPK sebagai penegak hukum untuk mengungkap siapa yang pelaku utama. Kalau dianya adalah seorang pelaku utama, dia tidak bisa mendapatkan status justice kolaborator. Itu kata Pak Zainur Rohman. Dan entah kenapa melihat ini semua, gue merasa apa ada usaha terselubung untuk membebaskan napi koruptor yang satu ini. Mulai dari status justice kolaborator yang nggak tahu siap dari mana datangnya, sampai status justice kolaborator yang dipaksakan padahal Nazarudin adalah pelaku utama. Gue berharap sih pemerintah segera bisa mengevaluasi kinerja Kemenkumham. Karena selain terkesan aneh, keputusan Kemenkumham untuk membebaskan Nazarudin ini membuat masyarakat ada yang kecewa. Ya walaupun mungkin ada juga yang setuju. Gimana nggak kecewa? Vonisnya aja kelihatan 13 tahun.
baru 8 tahun, nyatanya udah mau dibebasin aja. Dan akhirnya gue Fahmi undur diri. Buat kalian yang tidak setuju dengan pembebasan Napi Nazarudin ini, silakan suarakan unek-unek kalian ataupun suara kalian yang terpendam mengenai korupsi di Indonesia ini di kolom komentar. Kita satu suara bro, dan ingat, korupsi adalah musuh kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.